Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita hadiahkan Fatihah untuk guru-guru kita semuanya, untuk seluruh murabbir ruh kita atau seluruh yang selalu membimbing kita, baik zahir ataupun batin, karena kebetulan hari ini di beberapa sekolah atau di beberapa perguruan tinggi melaksanakan peringatan Hari Santri. Jadi kita baca Fatihah kepada seluruh guru-guru kita semuanya, dosen-dosen kita semuanya, supaya diberikan kesehatan, zahir dan batin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, untuk ini barusan saya lihat Google Drive yang baru ngumpul makalah di kelompok satu baru dua dari Prodi Sistem Informasi sudah masuk, kemudian dari Prodi Agro sudah masuk juga. Nah, ini masih ada dua prodi lagi yang belum mengumpulkan, masih saya tunggu sampai perkuliahan ini selesai. Untuk pertemuan yang kedua ini, nanti saya akan membahas terkait dua tema. Tema terkait dengan tema sejarah agama, sekaligus tema terkait dengan kerangka dasar agama Islam. Karena sebetulnya materi sejarah agama itu sedikit banyak sudah kemarin saya singgung terkait teori-teori agama, animisme, dinamisme. Jadi untuk teori sejarah agama bisa nanti teman-teman mengeksplor terkait dengan perkembangan agama di dunia, kemudian perkembangan agama di Indonesia khususnya seperti itu. Karena di tema yang selanjutnya kerangka agama Islam ini tidak kalah penting juga. Jadi saya supaya menyingkat materi karena masih ada beberapa materi yang memang belum disampaikan, baru satu penyampaiannya. Jadi hari ini saya membahas dua materi, otomatis minggu depan yang mengumpulkan adalah makalah kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertemuan minggu lalu kita bahas terkait dengan konsep agama, kemudian asal-usul agama itu seperti apa, pengertian agama itu seperti apa, kemudian teori-teori yang menjelaskan dengan teori agama itu seperti apa, meskipun di situ saya sudah jelaskan bahwa adanya beberapa teori itu menunjukkan bahwa manusia itu sebetulnya sudah berpikir untuk membutuhkan agama dari dahulu, gitu kan. Makanya di sini sejarah agama merupakan asal-usul atau kapan dimulai dari kapan adanya agama itu ada, kemudian periodisasi sejarah agama itu juga seperti apa dan perkembangan agama itu seperti apa. Ini untuk pembahasan yang pertama. Nah, sejarah kalau kalau kita lihat dari segi pengertian, sejarah agama itu apa sih? Sejarah itu kan berarti catatan atau rekam jejak atau pemikiran atau gagasan yang membahas terkait dengan agama dan ditemukan sejak sekitar 5.200 tahun yang lalu. Ini berarti kalau dikalkulasikan berarti sebelum Masehi. Nah, sebelum itu praktek keagamaan itu sudah dalam bentuk keyakinan animisme dinamisme. Jadi pada zaman dahulu orang-orang itu belum mengklaim bahwa saya itu agama ini, misalkan agama agama Islam ataupun agama Buddha ataupun agama Hindu, tapi mereka sudah meyakini adanya teori, mempercayai dengan adanya sesuatu yang dianggap sakral bagi mereka. Makanya di situ mereka menyebutkannya dengan animisme dan dinamisme, atau mereka mempercayai eh, adanya sesuatu mistis yang dipercaya sebagai Tuhan mereka. Nah, kemudian agama mengalami perkembangan yang kompleks, kemudian mempengaruhi aspek sosial, budaya, dan politik sepanjang sejarah dan terus beradaptasi seiring dengan waktu. Nah, ini berarti agama itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian pembahasan tentang agama juga sudah selesai. Yang sampai sekarang masih diperdebatkan atau sampai sekarang masih diperselisihkan itu terkait dengan ilmu keagamaan atau ilmu yang bisa berkembang
terkait dengan pembahasan agama gitu. Nah, kemudian periode perkembangan agama. Ini periodisasinya perkembangan agama. Eh, Sebelum adanya sejarah memutuskan bahwa di sini adalah agama sudah disebutkan, maka di situ ada yang disebut dengan prasejarah. Sebelum adanya sejarah, yakni manusia purba telah memiliki praktek keagamaan, meliputi kepercayaan magis, baik dari benda-benda ataupun dari sesuatu yang dirasa mempunyai kepercayaan atau mempunyai roh tersendiri. Nah, kemudian kepercayaan ini berkembang menjadi bentuk-bentuk yang lebih kompleks, seperti adanya politeisme atau kemudian monoteisme atau satu Tuhan. Seperti itu. Nah, kemudian periode perkembangan sejarah, perkembangan agama. Kemudian sebelum dicetuskan bahwa di situ secara mencetuskan adanya berbagai agama, maka sebelumnya tadi animisme dinamisme itu kan. Nah, kemudian ketika sudah dicetuskan bahwa agama itu ada, maka di sini ada periodisasinya. Periodisasinya di situ disebutkan bahwa dengan penemuan tulisan-tulisan ataupun bukti-bukti sejarah yang menyatakan adanya agama pada suatu daerah tertentu, gitu. Ada yang menyebutkannya di situ agama Hindu, kemudian agama Buddha, Yahudi, Kristen, Islam, dan muncul berbagai agama-agama yang di luar tersebut. Yang kemudian, adanya penemuan-penemuan tersebut dijadikan sebuah eh, sebuah bukti tertulis bahwa di daerah tersebut itu ada sebuah agama, gitu. Nah, contohnya misalkan dari perkembangan agama sendiri, Hindu diperkirakan ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Lahir dari perpaduan budaya Arya dan Dravida di India. Makanya kenapa Hindu itu tersebar sangat banyak sekali di daerah di India. Kemudian Buddha muncul pada abad kelima sebelum Masehi dengan penyebaran ajaran Gautama yang menjadi dominan pemerintahan Raja Asoka. Dan ini saya contohkan saja ya adanya perkembangan-perkembangan agama masih banyak lagi. Nah, kemudian di sini Islam. Nah, kita fokusnya ke Islam. Diperkirakan masuk ke Indonesia ini ada beberapa teori juga. Ada yang menyebutkannya teori Arab, ada yang menyebutkannya teori Gujarat, ada yang menyebutkan teori-teori eh, teori yang masuknya Islam ke Indonesia itu dari jalur apa gitu. Dari berbagai teori tersebut dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dimulai dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-12. Meskipun dari berbagai teori itu punya buktinya masing-masing. Dan salah satu bukti yang menyebutkan adanya Islam masuk ke Indonesia, kalau di daerah kita itu ada makam Fatimah binti Maimun. Jadi kalau teman-teman yang memang asli Gresik, yang memang asli daerah sini, cobalah nanti teman-teman lihat bukti sejarah adanya Islam masuk ke Indonesia itu ada di situ di daerah Manyar, Leran, ada bukti makam Fatimah binti Maimun. Di situ tertulis bahwa makamnya Fatimah binti Maimun itu di nisannya itu tertulis bahwa itu sebelum adanya para pemuka agama Islam atau Wali Songo masuk ke Indonesia. Jadi itu salah satu bukti adanya agama Islam itu masuk ke Indonesia dikarenakan bukti-bukti tertulis di beberapa negara, di beberapa daerah. Yang kemudian di daerah Sumatera atau di daerah Palembang juga ada teori-teori yang masuk agama Islam di situ disebabkan adanya saudagar orang Arab yang menyeberang ke ke daerah wilayah Indonesia yang kemudian di situ ada perkampungan Arab. Nah, makanya di situ ternyata oh Islam itu sudah dibawa pada saat itu ya gitu. Jadi kalau ditanya Islam kapan masuk ke Indonesia, sejarahnya seperti apa? Nah, seperti itu. Abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi, kemudian dari berbagai teori yang berkembang itu berbagai macam pendapat. Ada yang menyebutkan di abad ke-7, ada yang menyebutkan juga di abad ke-10, ada yang menyebutkan di abad ke-12. Yang jelas sejarah Islam tercatat itu Islam masuk ke Indonesia mulai dari abad ke-7 sampai ke-12 Masehi dari berbagai bukti yang sudah terkumpulkan. Ini terkait dengan sejarah agama ya. Karena kemarin sudah saya sampaikan beberapa terkait dengan proses teori-teori
bagaimana seseorang manusia itu menemukan agama. Nah, itu juga nanti bisa dimasukkan teman-teman di pembahasan sejarah agama. Yang tak kalah penting di materi yang kedua, ini terkait dengan eh, kerangka dasar. Sebentar. Kerangka dasar agama Islam. Nah, ini materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga itu kerangka dasar agama Islam. Maksudnya kerangka dasar agama Islam itu apa sih? Kan kita kan tadi sudah membahas bahwa oh ternyata seperti itu ya masuknya atau prosesnya agama Islam ke Indonesia atau di dunia. Nah, kemudian ada nggak sih pondasi atau sumber hukum yang menjadi panduan atau yang menjadi acuan di agama Islam itu tersendiri gitu. Nah, makanya ini kita bahas terkait dengan kerangka dasar agama Islam gitu. Nah, kalau dari segi pengertian, kerangka adalah gambaran ringkas atau ciri pembeda. Sedangkan dasar adalah alas dan agama Islam adalah sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima Nabi Muhammad disampaikan kepada manusia. Nah, kalau disimpulkan bahwa kerangka dasar agama Islam itu apa? Garis besar atau pokok ajaran dari pesan ketuhanan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada manusia. Itu terkait dengan pembahasan apa saja sih terkait dengan agama Islam itu. Nah, itulah disebut dengan kerangka dasar agama Islam. Maka, kerangka dasar agama Islam di situ dibagi menjadi tiga. Bahwa kalau kita membahas agama Islam, itu pasti kita tidak jauh-jauh dari pembahasan akidah. Yang pertama adalah terkait dengan pembahasan akidah. Kemudian yang kedua terkait dengan pembahasan syariah. Dan yang ketiga, terkait dengan pembahasan akhlak. Jadi, tiga poin ini atau tiga term ini yang menjadi pondasi dasar agama Islam atau yang menjadi acuan orang belajar agama Islam itu harus tahu ini loh. Harus tahu akidahnya seperti apa, kemudian syariahnya seperti apa, kemudian akhlaknya juga seperti apa. Ini poin penting terkait dengan kerangka dasar agama Islam. Jadi nanti sampean jelaskan terkait dengan akidah itu seperti apa, syariah itu seperti apa, kemudian akhlak itu seperti apa, gitu. Nah, akidah itu diambil dari kata aqada yaqidu aqdan yang artinya mengikatkan hati atau mengokohkan janji, yakni perjanjian manusia dengan Tuhan yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Tuhan. Jadi kalau misalkan seseorang itu sudah mengklaim dirinya mempunyai akidah, berarti dia itu sudah memiliki perjanjian, kesediaan untuk tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita membahas terkait dengan akidah dan orang itu masih mempertanyakan akidahmu apa, akidahmu apa, berarti kamu tidak, berarti sampean semua belum belum me, apa namanya, belum bisa mengimplementasikan terkait dengan pengertian akidah itu sendiri, gitu. Kemudian yang kedua tadi adalah syariat. Syariat itu apa? Nah, kalau syariat itu diambil dari kata syara'a yashra'u syar'an syariatan kalau dalam bahasa Arabnya seperti itu. Yakni jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. Ini dari segi bahasanya karena pada zaman dahulu kalau ada orang yang berjalan menuju sumber air itu disebut dengan syar'an atau syara'a. Jadi kalau misalkan dari terminologi bahasanya itu orang yang berjalan atau orang yang melewati atau menuju sumber air itu disebut dengan syara'a atau syara'an. Nah, maka syariat itu apa sih? Syariat adalah aturan, semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya, baik terkait dengan masalah akidah, jadi akidah itu masuk syariat juga, ibadah, muamalah, kemudian adab, kemudian akhlak, baik terkait hubungan makhluk dengan Allah maupun hubungan antar sesama makhluk. Jadi segala sesuatu aturan
yang diciptakan baik terkait dengan manusia dengan Tuhannya atau terkait dengan manusia itu disebut dengan pembahasan syariat. Jadi contohnya misalkan bagaimana sih tata cara seorang manusia ketika dia beragama Islam kemudian melaksanakan sholat, maka tata caranya seperti ini, yakni dimulai dari sebelum melaksanakan sholat harus berwudu terlebih dahulu, kemudian gerakan-gerakan sholat dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itulah yang disebut dengan syariat atau aturan. Aturan tata cara sholat yang sudah ditetapkan. Begitupun ketika muamalah. Muamalah artinya hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Bagaimana hukumnya atau bagaimana aturannya. Nah itu semua aturan yang sudah disepakati dan yang sudah diturunkan kepada manusia dari Allah ataupun dari manusia kepada manusia itu disebut dengan syariat. Kemudian akhlak, pembahasan yang ketiga adalah kerangka dasar itu terkait dengan akhlak. Akhlak diambil dari kata kholako yakhluqu kholqon, khulukon, artinya membuat atau menjadikan sesuatu. Sedangkan kata khuluk, nah ini bentuk tunggalnya, atau akhlak, bentuk jamaknya, artinya perangai. Jadi kalau disimpulkan bahwa akhlak adalah tindakan membentuk atau membiasakan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain, yakni pembiasaan diri untuk melakukan hal yang bermanfaat disebut dengan akhlak. Maka eh, kenapa kenapa kok sesuatu yang baik itu di apa namanya disebut dengan akhlak? Karena kalau misalkan pembiasaan diri untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat khususnya, itu akan menimbulkan sisi positif kepada orang lain. Ketika menimbulkan sisi positif kepada orang lain, maka disebut dengan kebaikan. Nah, ternyata kebaikan itu disebut dengan akhlak. Tidak hanya misalkan kita, mohon maaf, misalkan kita mau bertamu ke rumah orang, kita kita ketuk pintu terlebih dahulu dan sebagainya. Nah, itu kan bentuk kalau yang kita tahu itu memang bentuk akhlak. Nah, ternyata penjabaran akhlak secara lebih detailnya lagi adalah sesuatu atau pembiasaan yang menimbulkan kebaikan itu disebut dengan akhlak. Makanya kenapa Rasulullah itu salah satu alasan Rasulullah diutus itu adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus atau Rasulullah itu ada untuk menyempurnakan agama Islam. Itu untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan agama Islam yang khususnya berhubungan dengan akhlak. Seperti itu, ya. Maka bisa kita simpulkan atau bisa kita ambil contoh bahwa adanya kerangka dasar agama Islam yang tadi saya sebutkan, itu kan ada akidah, kemudian ada syariah, kemudian ada akhlak. Seperti itu ya. Kita ibaratkan seperti sebuah pohon. Nah, akidah itu seperti akar pohonnya. Syariah itu seperti batang pohonnya. Nah, kemudian akhlak itu seperti buah atau bunga di dalam pohon tersebut. Saling berkesinambungan. Kalau misalkan akidahnya seseorang itu bagus, syariahnya seseorang itu bagus, tapi ke orang itu nggak punya akhlak, sama saja. Gitu. Atau kebalikannya, syariahnya orang itu bagus, akhlaknya orang itu bagus, tapi dia tidak punya akidah. Nah, itu sama saja. Jadi antara ketiga kerangka sumber agama Islam ini semuanya saling berkaitan. Jadi kalau misalkan akar dari sebuah pohon itu bagus, maka akan menghasilkan sebuah pohon yang bagus dan akan berbuah dan berbunga yang banyak dan bagus juga. Anggaplah akhlak itu adalah sebuah pohon dan buah dari sebuah pohon dan bunga dari sebuah pohonnya gitu. Sama saja kalau misalkan akidah seseorang itu bagus, syariah seseorang itu bagus. Artinya dalam sebuah pohon, pohon itu menjulang tinggi sekali gitu kan. Karena akarnya bagus.
batang-batangnya juga bagus. Ternyata saking menjulangnya, dia itu sampai nggak berbunga atau nggak berbuah. Nah kan berarti pohon itu masih belum bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain, gitu kan? Makanya kenapa adanya akidah, adanya syariah, adanya akhlak bagi seseorang itu sangatlah penting. Sebelum kita memahami apa itu agama secara utuh, Islam secara utuh, maka kita harus pastikan bahwa kita itu mempunyai akidah, gitu. Kita itu juga segala sesuatu yang kita kerjakan itu ada syariatnya. Tidak hanya angger gitu, kayak kita melakukan ini ya wis lah seperti ini, nggak hanya seperti itu, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu semuanya sudah ada aturan dan tatanannya. Dan kemudian ketika kita sudah mempunyai akidah yang kuat, ketika kita sudah mempunyai pegangan yang kuat, otomatis orang-orang di sekitar kita akan menuai hasil dari apa yang kita punya, yaitu akhlak. Jadi mustahil sekali kalau misalkan kita punya akidah yang bagus, kita punya syariat yang bagus, tetapi kita nggak punya akhlak. Nah itu mustahil sekali, gitu kan? Karena semakin orang itu semakin tahu ilmu agama, semakin tahu orang itu terkait dengan keilmuan dalam literatur apapun, maka dia itu semakin berakhlak, gitu. Itu salah satu kunci kehidupannya begitu. Jadi, akhlak itu adalah kunci kebaikannya. Jadi, mustahil sekali kalau misalkan dari teman-teman semuanya, ketika akidahnya bagus, syariatnya bagus, oh ternyata kok akhlaknya nggak sesuai. Itu mustahil sekali. Makanya teman-teman bisa perhatikan ketika orang itu sudah berilmu, ketika orang itu sudah menguasai beberapa disiplin ilmu, khususnya contohnya ilmu agama, maka otomatis dia akhlaknya pasti bagus. Seperti itu. Kita lihatlah, kita nggak jauh-jauh lihat ke guru-guru kita atau para kiai-kiai kita, itu akidahnya bagus sekali gitu kan, tidak diragukan. Syariatnya apalagi. Maka beliau bisa mencontohkan bagaimana akhlak yang baik kepada santrinya, kepada murid-muridnya dan sebagainya. Gitu. Ini adalah kerangka dasar atau pondasi utama agama Islam itu ini, gitu. Kemudian ketika pondasi agama Islam itu sudah ada, yakni tadi yang tiga itu akidah, syariah, kemudian akhlak, maka bagaimana kita mengambil sumber hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi pondasi agama tadi, gitu kan? Maka di sini sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua. Ada yang disepakati atau yang disebut dengan al-muttafaqun alaih. Al-muttafaq alaih artinya yang disepakati. Ada yang diperselisihkan atau al-mukhtalaf alaih. Nah, maksudnya ini seperti apa? Kalau yang disepakati berarti seluruh umat Islam menyepakati adanya hukum Islam ini sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan. Tapi kalau yang diperselisihkan berarti ada yang menerima, ada yang menolak dengan hukum ini, gitu. Maka yang disepakati di sini apa saja sih? Nah, yang disepakati di sini ada empat. Yakni yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis, kemudian yang ketiga itu ada ijma, dan yang terakhir di situ ada qiyas. Ini perlu harus teman-teman apa namanya? Teman-teman kuasai terkait dengan sumber-sumber agama Islam, bahwa yang pertama sumber hukum agama Islam adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Ketika ada problematika apapun dalam kehidupan teman-teman semuanya, bukan lagi curhat di medsos atau curhat di status WA-nya masing-masing, bukan. Kita lihat, kita lihat di Al-Quran itu ada nggak sumbernya yang terkait dengan masalah kita atau yang terkait dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah Al-Quran. Nah, ketika kok di Al-Quran nggak ada gitu kan? Contoh misalkan saya ambil permasalahan terkait dengan waris misalkan ya. Pembahasan terkait dengan waris itu kan pembahasan yang sangat detail sekali dan harus memang betul-betul diselesaikan. Kita ambil contoh pembahasan waris. Nah, permasalahan waris itu ada nggak sumber hukumnya di dalam Al-Quran gitu. Ketika di dalam Al-Quran ada, oh berarti yang harus kita ambil hukumnya adalah di dalam Al-Quran. Gitu. Ini. Tapi kok misalkan
waris itu tidak ada pembahasannya di dalam Al-Quran, maka kita ambil dari sumber hukum yang kedua, yakni dari hadis. Meskipun di sini pembahasan waris itu ada ya di dalam Al-Quran sangat dijelaskan sekali dan ada pembahasan juga, keterangan di dalam hadis juga ada terkait pembahasan waris, tapi ini saya contoh misalkan gitu ya, misalkan saja. Nah, ketika misalkan di hadis itu kok nggak ada pembahasan terkait dengan waris, maka kita ambil sumber hukum yang ketiga, yakni kita ambil dari pembahasan ijma. Kemudian kita ambil juga di pembahasan ketika nggak ada di ijma, maka kita ambil di qiyas. Seperti itu. Itu urutannya. Jadi pertama kali yang harus kita ambil adalah Al-Quran. Kemudian ketika tidak ada di Al-Quran, maka kita ambil di hadis. Ketika tidak ada, maka kita ambil di ijma. Ketika tidak ada, maka kita ambil di qiyas. Seperti itu. Ini sumber hukum yang sudah disepakati. Nah, Al-Quran itu apa? Ya, Al-Quran ya kalau misalkan kita mau mau apa berbicara terkait Al-Qur'an ya Al-Qur'an yang kitab suci yang kita baca itu Al-Qur'an gitu kan. Kitab suci yang diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada manusia, kepada umatnya berbentuk mushaf seperti itu ya. Mohon maaf sebentar. Kitab Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad ya. Kemudian di situ apa namanya untuk disebarluaskan kepada umatnya atau kepada kepada umatnya Nabi Muhammad gitu kan. Itu kalau misalkan kita mendeskripsikan secara biasa. Tapi kalau misalkan kita mendeskripsikan secara utuh, maka Al-Qur'anu huwa kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang membacanya saja itu hanya membaca ya, membacanya saja itu bernilai suatu ibadah. Kemudian diturunkan melalui malaikat Jibril, yang mana diturunkannya secara mutawatir atau berangsur-angsur, gitu kan. Nah, kemudian di situ sangat perlu digarisbawahi bahwa Al-Quran itu yang membacanya adalah al-muta'abbad fih, atau yang membacanya itu bisa dinilai ibadah. Itu hanya membaca saja. Bahkan di beberapa literatur itu disebutkan bahwa orang yang belajar Al-Quran itu satu hurufnya itu dinilai satu pahala. Bayangkan ya, kalau misalkan kita membaca hanya satu ayat saja dalam Al-Quran. Contohnya misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berapa huruf di dalam Al-Quran? Ada sekitar 19 huruf. Maka di ayat Bismillahirrahmanirrahim saja itu kita mendapatkan 19 pahala yang didapatkan dari bacaan kita untuk Al-Quran. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang yang sekiranya tidak bisa membaca Al-Quran? Maka dalam suatu hadis itu diriwayatkan, orang yang mahir, al-mahiru bil Quran, atau orang yang belajar Al-Quran dan dia mahir, itu dia bersama, dia itu di dalam, dia bersama para malaikat di surga nanti, gitu kan. Kemudian bagaimana ketika orang itu masih belum mahir baca Al-Quran atau orang itu masih terbata-bata baca Al-Quran, maka falahum ajron, maka baginya itu dua pahala. Sampai seperti itu loh di hadis itu, bahwa orang yang baca Al-Quran itu tidak harus orang yang pandai. Orang yang terbata-bata saja ketika kita berniat untuk membaca dan mau mengkaji Al-Quran itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi kalau misalkan orang itu eh, membaca dengan posisi dia itu sudah mahir dalam Al-Quran. Maka di sini sumber hukum yang pertama dan yang paling utama adalah Al-Quran. Membacanya saja menjadi suatu ibadah tersendiri. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis. Hadis itu apa? Hadis itu adalah perkataan atau perbuatan atau takrir Nabi Muhammad SAW yang disepakati gitu kan. Artinya perkataan Nabi Muhammad pada zaman dahulu yang kemudian diikuti hukumnya oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu disebut dengan hadis. Atau yang disebut dengan hadis qauliyah, hadis dari perkataan Nabi Muhammad. Atau ada juga yang dari perbuatan Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad melakukan kegiatan atau aktivitas pada saat itu yang kemudian aktivitas beliau itu menjadi sumber hukum, maka disebut juga dengan hadis. Tapi hadisnya pakai hadis fi'liyah. Atau ada juga yang misalkan
takrir Nabi atau takrir Nabi itu ketetapan. Artinya Nabi itu nggak menolak, Nabi apa namanya, Nabi nggak menyuruh ataupun nggak menolak, tapi dilakukan oleh para sahabat pada zaman dahulu. Nah, itu juga bisa disebut dengan hadis, tapi hadisnya hadis takririyah, takririyahnya Nabi atau ketetapannya Nabi. Itu sumber hukum yang kedua. Sumber hukum yang ketiga, yakni disebut dengan ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama atau ijtihadnya para ulama. Makanya kenapa eh, penting nggak adanya sebuah ijma dalam suatu sumber hukum? Penting sekali. Ketika tidak ada dalam Al-Quran, ketika tidak ada dalam hadis, maka diperlukan adanya ijtihad ulama. Nah, sekarang itu banyak sekali para faham-faham yang tidak mengakui adanya ijma sama kias menjadi sumber hukum yang disepakati. Hanya Al-Quran sama hadis. Kalau tidak Al-Quran sama hadis, saya enggak. Banyak yang seperti itu paham. Maka ini harus diluruskan juga. Bahwa ijma itu juga diperlukan dan sangat disepakati, bukan diperselisihkan terkait dengan sumber hukum. Begitupun dengan kias. Gitu. Nah, kalau kias itu apa? Kias itu kiasan. Kiasan itu apa yang menjadi sumber hukum di Al-Quran dalam satu tema tertentu bisa menjadi jawaban dari tema yang lain gitu. Contohnya misalkan dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa ada ayat yang menjelaskan terkait dengan anak kepada orang tua ataupun orang tua kepada anak gitu kan. Dalam Al-Quran itu wala taqul lahuma uff atau tidak boleh berkata uff. Uff itu kan hanya ah gitu kan. Tapi boleh nggak kalau misalkan kita memukul? Boleh nggak kalau misalkan kita apa mengusir dan sebagainya. Nah, uff saja nggak boleh, ah saja nggak boleh. Apalagi mengusir atau memukul. Nah, itulah kias gitu kan. Pengkiasan. Hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Quran hukumnya untuk menjadi dasar dari apa yang semisal dari pembahasan tersebut gitu. Ini hukum yang disepakati ya. Jadi ada empat, Al-Quran, kemudian ada hadis, kemudian ada ijma, dan yang terakhir di situ ada qiyas. Nah, kemudian apa saja hukum yang diperselisihkan atau hukum yang menjadi sebuah mukhtalaf alaih, yang ada yang menerima, ada yang tidak mengikuti hukum tersebut. Nah, ini ada tujuh. Yang pertama adalah istihsan, kemudian yang kedua ada maslahah mursalah, yang ketiga ada istishab, yang keempat ada urf, yang kelima ada syar'u man qablana, yang keenam ada qaulus sahabi, yang ketujuh di sini ada syaddu dzari'ah. Ini saya apa namanya? Saya jelaskan sedikit untuk menjadi pengetahuan sampean semuanya. Istihsan itu apa sih? Istihsan itu adalah memperhitungkan sesuatu yang hukumnya lebih baik. Jadi, seorang mujtahid atau seorang yang mengambil hukum itu mengambil hukum dari hukum yang secara keseluruhan menjadi istifna atau hukum pengecualian. Karena ada dalil yang menunjukkannya, seperti misalkan contohnya, ada jual beli online. Ada beberapa madhab yang memang memperbolehkan adanya jual beli online. Tapi ada juga madhab yang tidak memperbolehkan. Nah, itulah yang disebut dengan istihsan. Artinya memperhitungkan sesuatu yang lebih baik gitu. Memperhitungkan ada yang sekiranya lebih baik enggak? Atau ada yang sekiranya memang kurang baik. Nah, itu istihsan. Dan ini ada yang memang sekiranya eh, memakai hukum ini. Ada juga yang sekiranya memperselisihkan gitu. Makanya di sini masuk ke pembahasan hukum yang diperselisihkan. Kemudian yang kedua di situ adalah maslahah mursalah atau perbuatan yang mendorong terhadap kebaikan manusia, yakni kebaikan yang tidak ada dalil syara atau nas bahwa hal itu baik atau buruk. Bahwa maslahah mursalah itu tidak kebiasaan atau perbuatan baik yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran ataupun hadis atau ijma ataupun qiyas gitu kan. Itu yang maslahah mursalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah istishab. Istishab itu adalah berlakunya sesuatu pada waktu kedua yang yang berlaku pada waktu yang pertama. Contohnya misalkan gini, istishab itu.
eh, orang yang ragu-ragu dalam berwudu. Contohnya misalkan, orang yang ragu-ragu dalam berwudu itu dia ragu antara dia itu sudah membasuh tangan apa enggak ya tadi ya gitu. Atau saya sudah membasuh sebagian rambut kepala atau enggak ya. Nah, itu istishab. Maka ada beberapa ulama yang menyetujui adanya istishab ini, dia itu harus mengikuti qaul yang terakhir. Qaul yang terakhir artinya mending saya mengulangi wudhunya daripada saya ragu atas saya sudah atau belum. Nah, itu istishab. Di sini ada hukum yang mengatakan tidak boleh juga adanya istishab atau yang diperselisihkan. Kemudian yang keempat di sini adalah urf. Urf itu atau kebiasaan. Nah, banyak sekali di beberapa daerah eh, itu kebiasaan itu sudah menjadi sebuah hukum atau bisa disebut dengan al-adatul muhakamah. Adat atau kebiasaan itu menjadi sebuah hukum yang menjadikan kalau misalkan orang itu tidak melakukan uruf itu maka dianggap tidak sesuai dengan aturan agama. Nah, itu banyak sekali itu. Padahal itu hanya uruf atau kebiasaan. Kalau misalkan sekiranya kebiasaan itu baik, maka monggo gitu dilakukan. Tapi kalau urufnya atau al-adatul muhakamanya, adat yang menjadi sebuah kebiasaan itu menjadikan seseorang atau warganya itu malah malah tidak nyaman ataupun malah apa namanya menyalahkan salah satunya, maka uruf di sini diperselisihkan sekali gitu. Dan ini banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti ini yang ada di dalam masyarakat kita. Di saya juga banyak terkait dengan uruf ini atau kebiasaan-kebiasaan yang aslinya itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Tapi karena sebagai kebiasaan di kampung sini atau di daerah sini, maka orang kalau nggak melakukan ini maka dianggap tidak sesuai dengan aturan agama. Itu banyak sekali gitu. Nah, kemudian yang kelima di situ adalah syar'uman qoblana atau hukum yang sudah diberlakukan oleh umatnya terdahulu sebelum adanya Nabi Muhammad tapi tetap diberlakukan di umatnya Nabi Muhammad gitu. Itu syar'uman qoblana. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti nikah atau seperti khitan. Khitan atau nikah itu sudah ada hukumnya sejak sebelum adanya Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul. Artinya sudah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu terkait dengan hukum nikah ataupun hukum khitan dan sebagainya, tapi masih dipakai di umatnya Nabi Muhammad gitu. Nah, ini syar'uman qoblana ini hanya beberapa saja yang sekiranya dipakai. Ada juga yang misalkan memang sudah tidak dipakai, seperti mohon maaf perzinaan pada zaman dahulu itu sudah merajalela dan sebagainya. Ketika pada Nabi Muhammad dihentikan itu semuanya terkait dengan hukum-hukum pada zaman dahulu gitu kan. Nah, kemudian yang keenam di sini adalah qaul sahabi atau perkataan para sahabat atau fatwa seorang sahabat secara perorangan. Seperti contohnya misalkan eh, hukum traweh atau ada yang mengatakan trawih 23, ada yang mengatakan eh, tidak 23 gitu kan. Nah, yang mengatakan 23 itu adalah sahabat Umar. Di situ menyatakan bahwa orang yang mengatakan orang yang melakukan tarawih 23 dan di masjid itu masuk ke qaul sahabi ini atau masuk ke ungkapan para sahabat yang dijadikan sebuah sumber hukum. Nah, itu. Dan kemudian yang terakhir di situ adalah syaddud dzari'ah. Syaddud dzari'ah itu adalah sesuatu yang menjadi perantara atau jalannya kepada sesuatu yang lain. Contohnya misalkan seperti ini, syadu dari A itu. eh Gini, contohnya misalkan kita perkuliahan. Perkuliahan, perkuliahan seperti ini itu kan biasanya teman-teman itu teman-teman yang ditanyakan itu presensi, Bu, mana presensinya, Bu, mana presensinya gitu. Misalkan gitu ya. Kalau misalkan tidak ada presensi, maka otomatis mahasiswa tidak akan kuliah. Nah, presensi itu adalah bagian dari syadud dzari'ah. Sesuatu yang menjadi terbukanya jalan mahasiswa untuk kuliah, maka bisa menjadi sebuah
sebuah pacuan atau eh, sebuah apa namanya semangat mahasiswa untuk melakukan kuliah ya dari presensi itu gitu. Maka di sini ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Contohnya misalkan juga pas pada waktu zaman COVID kemarin, sebelum misalkan orang itu terkena COVID, maka harus melakukan apa itu namanya, harus melakukan suntik vaksin dan